Katanya anggota Paskibraka tingkat nasional yang perempuan yang tadinya pakai hijab sekarang udah nggak boleh nggunain hijab lagi ya. Presiden Jokowi baru saja melantik Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih pada waktu 17 Agustusan di IKN. Tapi yang jadi sorotan adalah pada tahun ini tidak ada lagi Paskibraka yang menggunakan kerudung. Dulu kita mendengar orang kelaparan itu cuman ada di Afrika, di daerah-daerah seperti Somalia. Ada orang mati kelaparan. Hari ini ada seorang driver ojek online di Medan, Sumatera Utara meninggal kelaparan. Bayangkan, di saat ada rakyat mati kelaparan, perayaan hari ulang tahun RI untuk sewa mobilnya saya menghabiskan uang 25 juta rupiah per unit. Dan total biaya yang diperlukan hanya untuk upacara sehari saja mencapai 87 miliar rupiah untuk sehari. Bayangkanlah hari ini ada seorang driver ojol yang tengah berjuang untuk keluarganya mencari nafkah meninggal kelaparan saat sedang bekerja. Luar biasa bangsaku. Ya Allah, selamatkanlah bangsa kami ini. Allah, ampunilah dosa-dosa kami, Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam waras, selamat berpikir saudara-saudaraku sambil Anda menikmati makan siang Anda. Inilah realita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miris, driver ojek online di Medan di Sumatera Utara meninggal kelaparan saat membelikan makanan ke pelanggannya. Masa iya sih? Apakah ini medianya yang salah tulis? Saya rasa mungkin ini medianya lah salah tulis. Kita kan nggak tahu ya kan? Siapa tahu Mas driver ojek online ini meninggal dunia karena punya penyakit lain. Kita juga tidak tahu ya. Nggak mungkin di Indonesia warganya kelaparan, nggak mungkin. Karena Indonesia ini merupakan salah satu negara yang kaya raya dan sumber daya alam yang begitu sangat melimpah katanya. Di sisi lain, upacara di IKN menelan biaya yang begitu sangat mahal banget dan menuai kritikan netizen. Hanya satu hari upacara saja biayanya 87 miliar. Bayangkan, 87 miliar itu uang yang sangat besar sekali ya. 87 miliar ini uang yang sangat besar sekali ya. Kalau dari segi pandangan saya, harusnya pemerintah tidak perlu istilahnya upacara di IKN ya. Karena di IKN kan juga belum siap sepenuhnya. Andai saja saya di pemerintahan, saya akan mengusulkan lebih baik IKN jadi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah jadi baru upacara di sana, ya kan? Daripada IKN belum jadi sepenuhnya, buat apa kita istilahnya apa ya, merasa bermegah-megahan, tetapi justru itu menelan biaya yang begitu sangat mahal. Lebih baik biayanya kan bisa diperuntukkan yang lebih membutuhkan. Mungkin saja untuk membangun jembatan-jembatan di pelosok desa yang rusak, itu kan lebih bagus loh. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan ternyata kontroversi upacara di ibu kota Nusantara yang baru ini bukan sampai di sini saja. Baru-baru ini ada sebuah berita yang begitu sangat viral. Ternyata pasukan pengibar bendera merah putih untuk yang wanita dilarang memakai hijab. Waduh, ini ada-ada saja ini. Ini usulan siapa sih sebenarnya? Dan ini membuat kemarahan netizen. Seperti apa videonya? Langsung kita simak bersama-sama. Katanya anggota Paskibraka tingkat nasional yang perempuan yang tadinya pakai hijab sekarang udah nggak boleh nggunain hijab lagi ya. Karena ngikutin kebijakan yang ada. Memang benar, pas waktu zaman Orde Baru, Paskibraka yang tingkat nasional, yang perempuannya itu memang tidak boleh menggunakan hijab. Tapi ketika 2002, kebijakan itu dihapuskan dan menggunakan hijab tingkat nasional itu boleh. Hal ini menjadi polemik karena Paskibraka nasional sendiri kan dipegang tanggung jawabnya itu oleh BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Yang harusnya tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tuh apa aja. Kita Betul, juga harus Mbak. toleransi Nah, terhadap itu dia. semua umat beragama dong. Salah satunya adalah kewajiban menutup aurat bagi kaum muslim. Masa hanya karena Paskibraka di
tingkat nasional, terus tiba-tiba yang tadinya udah pakai hijab dari kecil itu tiba-tiba harus lepas gitu. Bahkan ini ada masyarakat Aceh yang ikut paskibraka perempuan, dia juga harus lepas hijabnya gitu. Hal ini sangat menimbulkan kontra di masyarakat karena pun di Indonesia ini kan mayoritas Islam. Betul, Mbak. Jadi nih sekitar ada 18 orang perempuan dari daerah yang dikirim ke IKN. Itu tadinya muslimah menggunakan hijab gitu. Tapi setelah nyampe IKN ya udah disuruh lepas hijab dan katanya disuruh menandatangani perjanjian kebijakan bahwa mereka tuh harus lepas hijab ya. Polemik ini tuh nyampe ke rakyat Aceh, ke PPI Aceh. Mereka tidak terima bahwa anggota yang berasal dari Aceh itu harus melepas hijabnya. Ayo dong dari BPIP, masa kita mau balik ke Orde Baru sih? Ke arah hijab aja masa gak boleh ikut paskibraka nasional gitu loh. Yang bener-bener aja lah kalau bikin kebijakan gitu. Udah hargain aja yang mau pakai hijab, yang enggak gitu kan. Sebagai umat muslim juga kan memang diwajibkan ya. Ibu kota Nusantara itu masih bagian dari Indonesia nggak sih? IKN itu punya Indonesia atau bukan? Lalu upacara 17 Agustus di IKN besok itu untuk memperingati kemerdekaan siapa? Kalau IKN adalah bagian dari Indonesia, milik Indonesia, dan upacara bendera di IKN tanggal 17 Agustus besok adalah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, lalu kenapa upacara benderanya dilakukan dengan cara yang sangat tidak Indonesia? Kenapa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP justru mengeluarkan peraturan yang mengharuskan anggota Paskibraka Putri untuk melepaskan jilbab yang selama ini mereka pakai pada saat pengukuhan dan pada saat acara puncak pengibaran Sangsaka Merah Putih? Di mana Indonesianya peraturan itu? Walaupun ketua BPIP berdalih kalau peraturan itu bukan paksaan, tapi jelas ada unsur penjebakan di situ. Karena mana ada muslimah yang akan dengan sukarela berhenti mentaati syariat agamanya. Peraturan itu adalah pelanggaran terhadap Pancasila, sekaligus terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kenapa BPIP malah menghilangkan hak muslimah untuk menaati syariat agamanya? Kemudian pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi kita menyebutkan kalimat-kalimat bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Apa yang merdeka dari melarang perempuan muslim untuk mengenakan jilbab? Lalu ada lagi kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Lalu kenapa BPIP ikut campur dalam hubungan muslimah dengan Allahnya? Jadi menurut gue ada indikasi pelanggaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di IKN yang dilakukan oleh BPIP. Jadi mungkin seharusnya hal ini diselidiki lebih lanjut dan dijalankan penegakan hukumnya. Dan yang paling parah, menyedihkan, tragis dan ironis adalah bahwa ketua BPIP, Yudian Wahyudi, adalah guru besar atau profesor Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga. Jadi Pak Yudian Wahyudi ini memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dari sekedar cukup untuk minimal membela agamanya sendiri. Tapi tragisnya itu tidak dia lakukan. Salam semangat antitesa 24. Katanya sih, ini katanya ya, negara kita kan paling tinggi toleransinya dalam beragama. Ini tiba-tiba pejabat pemerintah kok buat aturan yang tidak masuk di akal. Kenapa melarang pasukan pengibar bendera yang muslimah dilarang berhijab? Kemudian membuat klarifikasi ini tidak paksaan. Ini kan sesuatu yang salah. Tolonglah untuk para pemerintah kalau membuat aturan itu yang bisa masuk di akal. Sudah buang-buang anggaran yang begitu sangat banyak, puluhan miliaran, itu kalau digunakan untuk sesuatu yang lebih penting, saya rasa lebih bermanfaat ya, daripada upacara di ibu kota yang belum siap sepenuhnya. Upacara di Jakarta kan juga masih bisa. Kenapa harus
berbondong-bondong pergi upacara ke ibu kota yang baru. Ini sangat-sangat berambisi ya. Tolonglah untuk para pemimpin, buatlah kebijakan yang kiranya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Apa salahnya sih kalau upacara di Jakarta, sementara kita sambil menunggu ibu kota yang baru siap sepenuhnya? Apakah memang seolah-olah ingin dipandang, wow, megah gitu? Tapi kan juga belum siap sepenuhnya. Apanya yang megah? Bangunan yang megah itu kalau sudah siap sepenuhnya semua, baru langsung kita tempati. Ini separuh masih dibangun, separuh belum siap loh. Dan lalu bagaimana pendapat masyarakat lainnya terkait kontroversi pasukan pengibar bendera yang muslimah tidak boleh memakai hijab? Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Apa pasal tidak boleh? Tahun lalu kenapa boleh? Tahun ini kenapa tidak boleh? Nah, kita ini kan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Betul, Mas. Agama berbeda-beda, ada yang Islam, ada yang Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ya kan? Kemudian suku begitu juga, ada Aceh, Jawa, ada Padang, ada Batak, ya, ada Dayak, dan lain-lain. Jadi kita saling menghormati. Nah, ini kita mau menaikkan bendera Republik kita, merah putih. Yang menaikkan itu ada orang Islam. Dan orang Islam itu wajib pakai jilbab. Kenapa tidak boleh pakai jilbab? Ini diduga katanya yang menjadi biang kerok BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Ini Anda katanya pembina ideologi Pancasila. Padahal sudah jelas di dalam Pancasila itu sudah jelas. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama, Bros. Betul, Mas. Ya, Bos ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua orang wajib itu nomor satu berketuhanan. Dan dalam berketuhanan kalau agama Islam wajib pakai jilbab. Hanapu larang-larang ini, jangan larang-larang di sini. Ya, Anda seharusnya memberikan contoh yang baik, memberikan pembinaan yang baik terkait Pancasila ini. Pancasila sudah jelas, sudah betul. Anda ini yang perlu dikaji ulang ini. Kenapa Anda bisa jadi anggota BPIP ini? Ya. Jadi tolong ini itu gak usah diganggu-ganggu lagi. Ini kita hari ulang tahun kemerdekaan RI, di mana kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, kita udah aman damai selama ini. Udah biar seperti itu saja. Ya, jangan lagi dibuat-buat aturan-aturan yang mencederai perasaan umat beragama, terutama agama Islam kalau di sini. Ya. Jadi kita marilah, damai itu indah, ya itu sudah jelas. Jadi janganlah dibuat aturan-aturan yang membuat orang lain merasa Setuju, Mas. tersinggung, merasa dia ternodai dalam beragamanya ini seperti ini. Kan dia kok udah buka jilbab, ya Allah, kan kasihan dia itu. Ya Allah, ini tolong ya, tolong ditindaklanjuti ini, jangan sampai ini kejadian ini. Ya, mari kita laksanakan peringatan kemerdekaan dengan baik dan benar. Oke, merdeka. Presiden Jokowi baru saja melantik paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih pada waktu 17 Agustusan di IKN. Tapi yang jadi sorotan adalah pada tahun ini tidak ada lagi paskibraka yang menggunakan kerudung. Setelah diselidiki, ternyata ada 18 anak yang awalnya berkerudung tapi kemudian tidak menggunakannya lagi, tersebar dari Aceh sampai Papua. Mantan pembina Paskibraka Indra mengatakan, dulu Paskibraka di bawah Kemenpora dan sejak 2 tahun lalu berada di bawah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Indra pun menuding diskriminasi terhadap siswi berjilbab agar melepaskan jilbabnya ketika menjadi anggota Paskibraka adalah ulah BPIP. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari BPIP tentang gejolak yang terjadi di masyarakat karena hal ini. Tentu saja keresahan ini harus dijawab oleh BPIP sebagai penanggung jawab Paskibraka agar tidak ada diskriminasi di negara mayoritas muslim kepada Paskibraka perempuan yang menggunakan kerudung atau jilbab sebagai bentuk melaksanakan kewajiban mereka kepada agamanya yang dilindungi oleh Pancasila. Setelah di roasting habis oleh netizen, akun Instagram BPIP tiba-tiba memposting foto ini. Kalian perhatiin guys. Ya, mereka adalah para anggota Paskibraka wanita yang kemarin melepas hijabnya pada saat acara pengukuhan bersama Presiden Jokowi.
Kini mereka sudah terlihat kembali menggunakan hijab mereka dalam acara gladi resik. Dan kalian baca captionnya di atas. Pagi ini, para paskibraka yang kemarin dikukuhkan bersiap untuk gladi bersih upacara detik-detik proklamasi HUT 79 RI di Istana Negara Nusantara. Apakah ini artinya BPIP sudah kembali mengizinkan para anggota paskibraka ini kembali menggunakan hijabnya setelah di roasting oleh netizen? Kita nantikan saja ya. Apakah nanti pada saat upacara 17 Agustus di IKN mereka masih menggunakan hijab atau tidak? Dan itulah beberapa kenyataan kekecewaan dari netizen karena ini seolah-olah juga tidak adil ya, dan di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia apabila yang muslimah tidak boleh berhijab saat mengibarkan bendera merah putih atau saat upacara di pengibaran bendera merah putih di IKN. Hal ini memang sungguh sangat disayangkan ya. Harusnya pemerintah lebih bijak kalau membuat aturan. Padahal sudah jelas bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya kan paham, pemerintah kan lebih pintar. Tetapi kadang-kadang kalau membuat kebijakan memang tidak masuk akal. Dan alhamdulillah karena menuai kritikan netizen akhirnya diperbolehkan. Yang mudah-mudahan kita tunggu saja ya, nanti saat peresmian upacara 17 Agustus apakah pasukan pengibar bendera yang muslimah berhijab atau tidak, kita tunggu selanjutnya. Oke, cukup sekian, inilah berita viral hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.